Kenalkan, nama saya Maya Desi Wijayanti, biasanya dipanggil anak-anak Ibu Maya. Di sini saya mengajar di SMA IPIM, saya mengajar pendidikan Pancasila. Sebelum menjadi guru, apa inspirasi Ibu tentang guru? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dulu sebelum menjadi guru, saya mempersepsikan sebuah guru itu sebuah pekerjaan yang mudah. Ini berdasarkan yang apa saya pikirkan. Jadi dulu ketika saya duduk di bangku SMA, saya melihat guru itu kayak sekedar memberikan materi, kemudian ya sudah, kemudian berikan tugas. Saya tidak pernah berpikir bahwasanya ternyata seorang guru itu masih membawa beberapa beban tugas ke rumah. Nah, ternyata itu yang saya pikirkan. Selain itu, saya juga berpikir bahwasanya sebagai seorang guru itu hanya sekedar ya sudah, dia itu hanya menjalankan profesinya ketika di kelas saja atau di sekolah saja. Tapi ternyata tidak. Ketika pulang ke rumah pun beliau tetap harus menjalankan profesinya sebagai seorang guru juga. Merasa kamu berkecil hati karena setiap dari kita itu punya hak untuk berekspresi. Tetap percaya diri dan jadikan kendala yang ada pada kamu itu menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Perjalanannya cukup panjang karena saya menjadi guru di SMA IPIM ini kebetulan memang ada beberapa alasan. Yang pasti dulu saya sebagai mahasiswa UNESA yang kemudian tidak memutuskan untuk segera pulang ke Pacitan karena saya ingin sesuatu yang berbeda. Tempat saya itu kan kebetulan Pacitan itu di daerah barat ya, perbatasan dengan Jawa Tengah, yang kemudian kultur masyarakatnya itu masih sangat berbeda. Di sana itu tutur katanya kebanyakan orang-orang itu lembut, terus kemudian anggah unggo atau etika dan sopan santun itu masih sangat dijunjung tinggi, yang mungkin berbeda dengan kondisi yang ada di Surabaya. Dan itu hal baru yang luar biasa bagi saya, yang mana dulu memang tujuan saya untuk tidak segera kembali ke Pacitan itu pengen sesuatu yang berbeda, dan itu saya dapatkan di sini dari kebiasaan masyarakatnya, anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada banyak hal yang saya lewati untuk sampai di saat ini. Tentunya ada beberapa pengalaman mengajar di tempat lain, dan juga sebelumnya saya juga pernah mengikuti sebuah kegiatan kampus mengajar yang mana saya ditempatkan di sebuah desa terpencil selama 3 bulan, dan itu pengalaman pertama saya menjadi seorang guru, yang di situ saya sangat mempelajari beberapa hal luar biasa, terutama dari latar belakang anak-anak. Di sana ternyata ketika kita menjadi seorang guru itu kita berhadapan dengan banyak karakter yang mana ternyata mereka tidak berasal dari keluarga yang beruntung semua. Ada dari mereka yang kemudian itu ketika harus menempuh sebuah pendidikan, mereka itu harus bekerja. Ada yang dari mereka itu tidak memiliki orang tua yang lengkap. Ada dari mereka itu yang harus merasakan setiap konflik di keluarganya, sehingga ketika mereka itu di lingkungan sekolah, ternyata mereka itu betul-betul mengharapkan sebuah perhatian dan suasana yang baru. Ada beberapa hal yang tidak kenyataan ya. Saya itu menggambarkan seorang guru itu betul-betul diajeni atau dihargai. Tapi ternyata itu tidak semua anak didik kita itu memahami hal tersebut, dan itu memang tugas kita sebagai seorang guru yang harus betul-betul menanamkan nilai-nilai karakter dan moral. Di antara anak kita itu memang ada yang mereka itu berasal dari keluarga yang kurang beruntung tadi, yang kemudian itu berpengaruh terhadap karakternya. Ada beberapa dari mereka itu yang di rumah itu tidak tinggal bersama orang tuanya, sehingga kemudian tidak mendapatkan sebuah perhatian. Ketika di sekolah mungkin dia itu cari perhatian, yang mana cari perhatiannya itu diimplementasikan dengan cara yang salah. Jadi ketika kok di sekolah tidur, ditegur justru marah. Nah itu ternyata seperti ini ya gitu. Ada banyak hal juga yang kemudian tidak sesuai ekspektasi, tapi kan kita tidak boleh mengharapkan segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita, tapi kita itu harus belajar dengan kondisi yang ada supaya kita itu tetap tumbuh dan berkembang. Yang mana kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban itu ada beberapa. Sejauh ini untuk kecewa tidak, saya justru sangat bersyukur untuk menjadi guru, karena dengan menjadi guru saya banyak belajar, saya mendapatkan banyak cinta dari anak-anak, dan itu yang saya syukuri sampai saat ini. Ketika kita datang di sekolah, disambut, diberikan senyuman, disapa, itu luar biasa.
Dan betul-betul saya sebagai guru muda yang kebetulan belum berkeluarga, belum punya anak, saya dituntut menjadi seorang ibu. Yang mana ternyata menjadi seorang ibu tidak gampang, apalagi di sini tuh tidak hanya 1-2 anak, tapi banyak anak yang memiliki banyak keinginan. Dan itu luar biasa bagi saya, dan saya bersyukur karena menurut saya menjadi guru itu adalah seseorang yang membuka gerbang kesuksesan bagi anak. Karena kita tidak pernah tahu ilmu mana yang bermanfaat bagi anak-anak. Mungkin saya sebagai guru guru PPKN, mungkin saya hanya mengajarkan Pancasila dan lain sebagainya. Tapi sesekali mungkin kita itu memberikan nasihat kepada anak-anak, dan justru itu yang tersampaikan kemudian diterapkan selanjutnya. Dan itu menjadi sebuah amal jariah bagi kita ketika anak itu dapat berproses dengan baik. Dan yang pasti saya sangat bersyukur sampai saat ini, dan saya sangat berterima kasih kepada anak-anak yang kemudian bisa menghargai keberadaan saya, dan semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat dan bisa mengantarkan mereka kepada gerbang kesuksesan. Ekspektasi yang sudah terpenuhi, tentunya saya memiliki banyak relasi ya, karena tentunya dengan menjadi guru, saya mendapatkan banyak sekali orang-orang terdekat, baik dari anak-anak, baik dari wali murid atau guru-guru rekan sejawat, yang kemudian itu membangun sebuah keluarga baru, di mana di sini saya betul-betul mendapatkan banyak support, kemudian banyak dukungan, yang mana menjadikan saya lebih banyak relasi, banyak pengalaman, dan tentunya menjadi banyak pelajaran juga. Satu, saya itu memiliki rasa khawatir terhadap etika dan moral anak. Yang saya rasakan saat ini, ternyata betul-betul etika dan moral itu mengalami penurunan. Ketika saya membandingkan pada saat saya masih sekolah dulu di bangku SMA dengan saat itu sangat berbeda. Yang saya harapkan tenaga pendidik itu tidak hanya sekedar mengajarkan materi dalam kelas, tapi juga mengajarkan etika dan moral. Harapannya anak-anak itu betul-betul bisa mencerminkan karakter yang positif sebagai salah satu generasi penerus bangsa. Dan yang pasti adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Saya rasa percuma ketika ilmunya tinggi tapi tidak beradab. Jadi saya berharap tenaga pendidik Indonesia itu bisa memberikan dan membangun atau membantu membangun karakter dan moral anak-anak, dan juga bisa memberikan contoh positif, tidak hanya sekedar memberikan nasihat, dan juga menjadi tenaga didik yang berkualitas, berwawasan, dan berpengalaman, dan tidak berhenti belajar tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Kurnia Dewangga, Sarjana Sosiologi. Di sini saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan juga Guru Pengampu Sosiologi yang ada di SMA IPIM. Saya mulai tahun 2008 mengabdi sebagai pendidik di SMA IPIM sampai dengan sekarang. Guru adalah sebuah pahlawan. Mengapa saya katakan sebuah pahlawan? Saya terlahir dari keluarga guru, di mana orang tua saya dua-duanya seorang guru. Dari situ saya mengekspektasikan guru adalah sebuah pahlawan. Walaupun secara umum masyarakat mengenal guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi bagi saya guru adalah orang yang paling berjasa di dalam hidup. Iya, ekspektasi saya sebagai pahlawan menjadi sebuah kenyataan. Dasarnya apa? Saya lebih bangga melihat peserta didik saya ketika sekolah dia tidak bisa apa-apa, tapi setelah lulus mereka akhirnya bisa jadi apa-apa. Banyak dari anak-anak yang sukses bercerita, mengulang kembali memorinya ketika masa SMA, lalu saat ini mereka sudah bisa sukses merasakan keberhasilan. Itu yang saya merasa bahwasanya saya menjadi pahlawan masa depan mereka. Setiap manusia memiliki rasa kekecewaan, tapi kekecewaan itu pada prinsipnya akan hilang manakala melihat keberhasilan peserta didik, terutama bagaimana mereka bisa merubah akhlak yang awalnya mereka perlu diperhatikan lebih, namun sekarang mereka bisa mandiri. Rasa kecewa itu sudah hilang dengan sendiri. Tenaga pendidik di Indonesia ataupun guru yang ada di Indonesia di hari guru ini, secara pribadi saya berpesan, guru bukan profesi. Guru adalah panggilan jiwa. Guru harus terus berkarya.
Masa depan bangsa ada di tangan semua guru yang ada. Sukses selalu semua guru Indonesia. Terima kasih. Bisa mulai ya? Iya, sih dulu. Nama saya Afril Sufiani, kebetulan saya mengajar sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA IPIM Surabaya. Sebelum menjadi guru, apa ekspektasi Ibu Af tentang guru? Ekspektasi saya untuk seorang guru itu adalah bahwa guru itu adalah sebuah profesi yang sangat amat luar biasa, di mana di situ ada sebuah nilai ketulusan yang akan senantiasa berada pada jiwa seseorang yang mana rela untuk harus berbagi ilmu, tidak sekadar hanya untuk transfer ilmu, tapi di situ juga ada proses untuk mendidik. Setelah saya menjalani profesi guru, ekspektasi bahwa guru itu adalah bagian dari profesi yang luar biasa itu saya sendiri 21 tahun saya menjadi seorang guru itu saya merasakan bahwa memang guru itu adalah luar biasa. Kenapa saya luar biasa? Karena selama 21 tahun saya menjadi guru, kebetulan karena saya ini guru bimbingan dan konseling, saya merasa punya sebuah tantangan yang luar biasa untuk bisa membersamai anak-anak saya di tempat saya bekerja. Apalagi di era sekarang, saya harus setiap hari berkomunikasi, berinteraksi dengan generasi Z yang luar biasa pemikirannya, luar biasa kemampuan berteknologinya. Itu membuat saya merasa ada sebuah tantangan tersendiri, bagaimana saya bisa terus membersamai mereka, mengimbangi mereka, dengan otomatis saya juga tertantang untuk bagaimana menjadi guru yang ideal menurut versi mereka. Nah dari sini itu secara otomatis tantangan yang saya hadapi adalah saya harus terus untuk belajar mengupgrade kemampuan diri saya agar tidak tertinggal, agar saya tidak menjadi guru yang tidak bisa diterima oleh mereka. Sejauh ini sampai dengan 21 tahun saya tidak pernah merasa kecewa dengan profesi saya sebagai seorang guru. Justru dari sini saya banyak sekali bersyukur. Artinya bahwa menjadi guru itu adalah sebuah panggilan jiwa atas diri saya, karena dari profesi guru ini saya banyak belajar tentang kehidupan yang sebenarnya, bagaimana membersamai anak-anak, bagaimana mendidik seorang anak yang mana dari tahun ke tahun itu karakteristik dan juga kebutuhan mereka tidak sama lah. Dari sini itu ada sebuah tantangan tersendiri, bagaimana saya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, bagaimana saya bisa terus belajar untuk menjadi guru ideal sesuai dengan zamannya mereka. Dan itu bagi saya adalah sebuah hal luar biasa yang mungkin tidak bisa disamakan dengan profesi yang lain. Harapan saya untuk tenaga pendidik di seluruh Indonesia adalah maraknya beberapa kejadian ataupun cerita tentang mirisnya kehidupan seorang guru. Saya punya keinginan bahwa setidaknya melalui Hari Guru yang akan jatuh di tanggal 25 November besok, tentunya ada perhatian yang luar biasa dari pemerintah Indonesia terhadap Bapak dan Ibu guru. Perhatian di sini itu tidak hanya berbicara tentang masalah finansial, namun ada kesejahteraan emosional yang harus diberikan kepada Bapak dan Ibu guru, sehingga adanya beberapa kejadian, mohon maaf dalam tanda kutip, ketika siswa di sekolah ada masalah, terus guru harus terkena pidana dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada lagi di negara kita tercinta. Karena sejatinya bahwa proses pendidikan itu adalah sebuah
proses yang luar biasa yang menuntut kesadaran semua pihak, baik dari gurunya sendiri, dari orang tua maupun peserta didik, dalam rangka untuk mengembangkan karakter, dalam rangka membentuk mental dan juga intelektual yang luar biasa, sehingga nantinya generasi-generasi yang akan kita hasilkan itu mampu menjadi generasi luar biasa yang akan mampu meneruskan perjuangan Indonesia di tahun yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Mario Hadian Nugroho. Saya Radit Dwiki Fitrawan dari kelas 12 Merdeka 6. Saya Angelika Haryono dari kelas 11 Merdeka 3. Bagaimana pandangan kakak tentang guru? Untuk pandangan saya tentang guru, dari guru SMA IPIM baik-baik semua sih ya. Kadang ada yang galak, kadang juga ada yang baik sih ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak telah membimbing saya sejauh ini serta semangat dalam proses mengajarnya. Guru itu menurutku memegang peran yang penting banget karena apapun profesi kita nantinya kan pasti semuanya itu diajar dari guru. Jadi guru itu memegang peran yang penting banget buat kita semua. Gimana sih orangnya? Menurut saya Mbak Freddy itu baik sih, baik banget. Sejak pertama kali saya di SMA IPIM sampai sekarang, wah, orangnya baik banget sih, serius. Pak Rian gimana sih orangnya? Pak Rian orangnya asik, humble, tegas, bisa serius, bisa diajak bercanda, dan juga enak orangnya.